Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar bersama saya, Ada Manurung. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Namun, tahukah kalian, di era serba digital, kita harus mampu beradaptasi dan bersahabat dengan teknologi. Yang paling basic dan dasar sekali adalah komputer. Ketika kita sudah mengenali sesuatu, mengetahui dasar dan konsep kerja sesuatu, maka kita akan mampu memperdayagunakan dan mengendalikan sesuatu dengan baik, termasuk komputer. Nah, materi ini adalah materi dasar dalam mengenali ilmu komputer. Simak penjelasan video ini dengan baik ya. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai penjelasan dan penjabaran tentang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kita akan memahami pengertian komputer terlebih dahulu. Komputer berasal dari kata to compute yang artinya adalah berhitung. Pada sebuah komputer, seluruh informasi diolah ke dalam bilangan biner atau duan atau yang disebut juga dengan bit-bit. Bit-bit tersebut terbentuk dalam sinyal-sinyal listrik yang dikirim, disimpan, dan kemudian disusun yang secara logika ke dalam sirkuit pengolahan data. Adapun fungsi dari komputer berprinsip dan berdasarkan oleh sebuah teori, yakni prinsip-prinsip mesin von Neumann, di mana membangkitkan instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam memori atau penyimpanan. Kemudian instruksi tersebut dianalisa, yang selanjutnya dicari penyelesaiannya. Dan apabila terdapat suatu masalah, maka akan muncul rangkaian pengontrolan. Dan kemudian komputer memberikan tanda-tanda kerusakan ataupun masalah yang akan ditampilkan pada layar monitor komputer. Perangkat keras komputer. Mengenai perangkat keras komputer, ialah semua bagian yang berhubungan dengan fisik komputer. Bagian-bagian yang berkaitan dengan fisik komputer ini meliputi yang pertama adalah prosesor, yang kedua memori, bagian unit penyimpanan, yang ketiga adalah input atau unit masukan, yang keempat adalah output atau media pengeluaran, dan yang kelima adalah unit komunikasi data. Setelah mengetahui bagian dari unit-unit perangkat keras atau hardware, kita akan mencoba memahami dan mencari tahu mengenai contoh-contoh dari perangkat keras komputer. Yang pertama, ada layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan informasi yang telah diproses oleh komputer. Selanjutnya, ada modem atau saluran yang berfungsi untuk mengirim data ke internet dan menerima data dari internet. Komputer dan perangkat seluler menggunakan sinyal digital, sementara internet bekerja pada sinyal analog. Yang selanjutnya adalah mouse. Mouse berfungsi sebagai alat penunjuk atau pointing device, yang mana sistem kerjanya yaitu terletak pada sensor yang berfungsi menggerakkan kursor. Lalu ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik dan mengoperasikan berbagai sistem komputer yang lain. Selanjutnya ada hard disk, yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dan berfungsi sebagai penyimpanan berbagai file. Ada RAM, yakni Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan berbagai file sistem aplikasi yang sedang dipakai oleh sistem komputer untuk sementara waktu. Lalu ada speakers, mengubah gelombang elektrik pada komputer
dan mengubahnya menjadi audio atau suara untuk menghasilkan suara dari komputer. Kemudian ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak gambar atau file yang ada pada komputer. Setelah mengetahui mengenai pengertian dan pembagian dari perangkat keras komputer, kita akan membahas mengenai pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan program yang berfungsi untuk mengoperasikan suatu komputer, yang mana perangkat lunak bisa dilihat pada menu-menu yang ada di dalam komputer dan tersusun dalam bentuk aplikasi. Perangkat lunak inilah yang selalu banyak digunakan seseorang untuk bisa mengoperasikan sebuah komputer. Yang pertama, ada Microsoft Office. Microsoft Office terdiri dari Microsoft Word, yaitu sebagai pengolah kata, mempermudah pembuatan makalah, proposal, surat lamaran kerja, hingga naskah pidato. Dan masih banyak lagi fungsi dari Microsoft Word, terutama di dalam bidang pendidikan dan perkantoran. Kemudian ada Microsoft PowerPoint yang berfungsi untuk menampilkan presentase dan hasil diskusi. Kemudian Microsoft Excel yang berfungsi sebagai pengolah data. Yang kedua adalah Notepad. Notepad berfungsi dalam pembuatan coding. Yang ketiga adalah Bluetooth. Sudah tidak asing lagi bahwa Bluetooth berfungsi sebagai transfer file dari komputer ke komputer lain dan dari komputer satu ke handphone dan begitu sebaliknya. Yang keempat adalah kalkulator. Di dalam komputer, kalkulator juga bisa untuk mempermudah proses perhitungan. Yang kelima, ada browser. Browser sangat membantu untuk mempermudah menjelajahi dan mengakses serta melakukan pencarian data di internet. Misalnya Mozilla, Chrome, dan Opera. Yang keenam adalah Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Aplikasi ini berhubungan erat dengan desain grafis untuk membuat dan mengedit gambar serta dalam proses periklanan. Nah, setelah mempelajari mengenai perangkat keras dan perangkat lunak komputer, diharapkan kita mampu menggunakan dan mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Karena kita sudah tahu nih apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak dan contoh-contohnya. Diharapkan kita bisa lebih belajar lagi karena banyak hal yang harus kita gali mengenai ilmu komputer. Tentu saja di beberapa tahun ke depan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, jangan sampai kita menjadi manusia yang buta teknologi nih teman-teman. Nah, sekian ya yang bisa saya sampaikan mengenai video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar terus bersama Ahda dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.